Seorang misionaris muda asal Belanda meninggalkan kenyamanan Eropa dan memilih perjalanan berbahaya ke pedalaman Sulawesi. Dialah Anthony Aris van de Loosdrecht. Loosdrecht bukan hanya menyebarkan Injil, tetapi membangkitkan harapan hingga nyawanya dipertaruhkan. Dalam konteks budaya, kesetiaan, dan keberanian, kisahnya menantang kita bertanya, sejauh mana iman rela berkorban demi terang Kristus? Inilah dia jejak kekristenan Anthony Aris van de Loosdrecht, misionaris mati di tombak. Anthony Aris van de Loosdrecht lahir pada 21 Maret 1885 di Veenendaal, Belanda, dari keluarga Kristen reformasi yang taat. Sejak kecil ia tumbuh dalam suasana spiritual yang kuat, di mana pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga. Semangat penginjilan yang ditanamkan oleh lingkungan, gereja, dan masyarakat Belanda kala itu turut membentuk hati Loosdrecht muda. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Loosdrecht melanjutkan studi teologi di Fakultas Teologi Universitas Heidelberg. Di sanalah panggilan misi semakin diperkuat. Ia bergabung dengan GZB, lembaga misi reformasi yang aktif mengutus utusan Injil ke berbagai penjuru dunia, khususnya Hindia Belanda. Loosdrecht bukan hanya mempelajari Alkitab secara akademis, tetapi juga disiapkan secara praktis untuk menjawab panggilan pelayanan lintas budaya. Salah satu titik balik penting dalam hidupnya adalah pertemuannya dengan Alida Petronella Zizo, seorang wanita muda yang juga mencintai pelayanan. Keduanya menikah pada 7 Agustus 1913. Keputusannya untuk langsung menggabungkan kehidupan pernikahan dengan panggilan misi menunjukkan keseriusan dan keteguhan hati mereka dalam menjawab panggilan Tuhan. Usai menikah, Anthony Aris van de Loosdrecht dan istrinya Alida langsung memulai misi ke Indonesia pada 5 September 1913. Mereka menempuh perjalanan panjang dari Rotterdam ke Genoa, lalu menyeberangi samudera dengan kapal SS Vondel. Kemudian tiba di Tanjung Priok atau Batavia, yaitu sebulan setelahnya, yakni pada tanggal 4 Oktober 1913. Selama di tanah Jawa, mereka menerima pembekalan misionaris di Sukabumi sebelum melanjutkan ke Surabaya, lalu Makassar dengan menumpang kapal SS Van Gons pada akhir Oktober 1913. Dari Makassar, Loosdrecht dan istrinya berlayar dengan kapal kecil SS Reims menuju Palopo pada tanggal 28 Oktober. Di kapal itu mereka berjumpa dengan Pong Maramba, seorang kepala adat yang kelak menjadi sahabat dan kunci yang memperkenalkan mereka ke dalam wilayah Rantai Pau. Melalui perjalanan ini, pasangan misionaris muda berhasil membaur dengan budaya lokal dengan meletakkan fondasi penting dalam pelayanan kontekstual mereka di Toraja. Setelah tiba di Toraja, Anthony Aris van de Loosdrecht menyadari bahwa keberhasilan misi sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap budaya lokal. Untuk itu, ia memperdalam ilmu pelayanan kontekstual di Poso dengan belajar dari 2 misionaris senior, yaitu Dr. N. Andriani dan Christian Kriut, di mana keduanya telah lebih dulu menjalankan pelayanan di wilayah Sulawesi Tengah. Dari mereka, Loosdrecht belajar struktur masyarakat Toraja, seputar adat, serta tata cara komunikasi lokal sebelum mengabarkan Injil. Ia mencatat pelayanan yang berhasil bukan hanya soal doktrin yang benar, tetapi juga soal hati yang bersedia mendengar,
memahami dan mengasihi. Loosdrecht menyadari bahwa penginjilan yang efektif harus berbicara dalam bahasa, simbol, dan kadar terang budaya lokal. Hasil pembelajaran ini dituangkan Loosdrecht ke dalam materi pengajaran Kristen yang kontekstual dan pelajaran sekolah Zending yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada Mei 1914, Loosdrecht kembali ke Rantepao dan mulai giat memberitakan Injil kepada penduduk setempat. Upayanya membuahkan hasil karena pada tanggal 23 Mei 1915 untuk pertama kalinya ia membaptis 5 pemuda asli Toraja. 2 tahun kemudian, tahun 1917, Loosdrecht kembali membaptis 11 orang Toraja lainnya. Selain itu, Loosdrecht juga membuka sekolah-sekolah rakyat dan memperkenalkan alfabet Latin. Loosdrecht percaya bahwa pendidikan adalah kunci transformasi jangka panjang. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah di Tagari, lalu di Bori, tempat-tempat yang kemudian menjadi pusat pertumbuhan gereja-gereja Toraja. Selain pendidikan, Loosdrecht aktif dalam mengembangkan literatur Kristen dalam bahasa Toraja. Ia menerjemahkan bagian-bagian Alkitab dan menulis buku ajaran sederhana. Ia juga melatih guru-guru lokal yang kelak menjadi pemimpin gereja-gereja di daerah tersebut. Salah satu kekuatannya adalah semangat pantang menyerah. Ia menghadapi penolakan, sakit-sakitan, bahkan ancaman pembunuhan. Dalam waktu yang singkat, buah pelayanan Van der Loosdrecht mulai tampak. Anak-anak Toraja mulai mengenal huruf dan membaca. Para pemuda tertarik mendengarkan pengabaran Injil. Dan sebagian kepala adat mulai mempertanyakan kepercayaan lama mereka. Meskipun belum banyak baptisan, tetapi kehadiran kekristenan mulai diterima sebagai bagian dari dinamika sosial Toraja. Ia juga berhasil membentuk jemaat Kristen pertama di daerah itu. Beberapa anak muda yang ia ajar kemudian menjadi guru Injil dan pembina masyarakat. Mereka inilah yang kemudian menjadi ujung tombak pelayanan pasca tidak adanya Loosdrecht. Pada suatu hari, tepatnya 26 Juli 1917, Antoni Aris van der Loosdrecht berencana mengunjungi Nanggala yang merupakan salah satu tempat di tanah Toraja. Namun, Loosdrecht mengubah tujuannya untuk pergi ke Bori untuk melihat perkembangan sekolah Zending di daerah itu. Ketika ia sedang berbincang dengan seorang guru, tiba-tiba datang sekelompok orang yang tanpa basa-basi. Salah seorang dari mereka melemparkan tombak ke arah Van der Loosdrecht tepat di bagian dadanya. Van der Loosdrecht yang berada di ambang maut dengan tubuh bersimpah darah meminta agar ditinggalkan seorang diri. Dalam kesunyian itu, ia berdoa dengan tenang, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan bertahan selama 15 menit sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Peristiwa tragis ini terjadi di tengah usahanya memperluas pelayanan dan pendidikan bagi orang Toraja. Misionaris pembuka jalan Tuhan di Sulawesi Selatan ini menghembuskan napas terakhir dalam usia yang masih sangat muda, yakni 32 tahun. Antoni Aris van der Loosdrecht meninggalkan 2 orang anak dan istri tercinta yang saat itu tengah mengandung calon buah hati yang ketiga. Berita kematian Loosdrecht mengejutkan komunitas Zending Belanda dan menyentak dengan keras masyarakat Toraja. Namun, alih-alih memadamkan semangat misi, darahnya justru menjadi katalisator. Banyak pemuda Toraja yang akhirnya terdorong untuk melanjutkan pelayanan, mengisi kekosongan yang ditinggalkannya. Gereja dan sekolah yang sudah ia mulai terus berjalan meskipun ia sudah tiada. Kemudian tahun 1918 istri Antoni Aris van der Loosdrecht dan ketiga anaknya pindah ke Solo, Jawa Tengah karena dipercaya untuk mengelola sebuah rumah sakit misi kecil.
Sementara itu, lembaga misi Gazibi yang menaungi pelayanan Lost Drake mencatat bahwa di tahun 1938 terdapat 14.000 jiwa yang sudah dibaptis di dalam wilayah pelayanan Gazibi. Di tahun-tahun berikutnya, kekristenan di Toraja semakin maju dan berkembang dan membentuk gereja Toraja. Gereja Toraja kini tumbuh berakar dan menjadi salah satu gereja terbesar di kawasan timur Indonesia. Kematian Lost Drake bukanlah akhir tetapi awal. Ia dihormati sebagai martir pertama di Sulawesi Selatan. Makamnya di Karasik, Rantepao direnovasi pada peringatan 110 tahun Injil masuk Toraja pada tahun 2023 lalu. Dan dijadikan taman rohani serta museum. Namanya dan dedikasinya terus dikenang dan kisahnya menjadi inspirasi bagi pelayanan kontekstual dan keberanian iman sampai hari ini. Anthony Aris van der Loosdrecht adalah misionaris Belanda pertama yang secara penuh mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan pendidikan dan penyebaran Injil di Toraja. Ia meninggal sebagai martir melalui kekerasan lokal. Tetapi kematiannya justru menjadi katalis bagi pertumbuhan pesat gereja di Sulawesi Selatan. Seperti benih yang jatuh ke tanah dan tumbuh, iman yang rela berkorban kini melahirkan kehidupan yang baru. Hingga kini nama dan dedikasinya terus dihormati dan dikenang sebagai bait pelayanan dan pengorbanan di ranah misi di Indonesia. Demikian jejak kekristenan kali ini. Dukung kami dengan like dan bagikan konten ini kepada kerabat Anda dan juga orang-orang yang Anda kasihi. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jawaban. Saya Ramoski, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.